Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-10, ayat 1 sampai dengan 12. Aku muak dengan hidupku, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, tetapi beritahu aku, mengapa engkau berperkara dengan aku? Apa untungnya bagimu melakukan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, dan mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata insani? Apakah engkau melihat seperti manusia melihat? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari seorang lelaki, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan tak seorang pun dapat membebaskanku dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Akankah engkau menjadikan aku debu kembali? Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentahkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Sahabat Alkitab, aku muak dengan hidupku. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Sebuah keluhan yang mencerminkan kedalaman kepedihan yang Ayub alami. Seperti air yang meluap dari bendungan yang retak, demikian pula kesedihannya tak lagi dapat terbendung. Ia merasa dirinya seakan dihukum tanpa alasan yang ia pahami. Dalam kegetiran yang mendalam, ia bertanya, apa untungnya bagimu melakukan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, dan mendukung rencana orang fasik? Pertanyaan ini bukan sekadar ungkapan perlawanan, tetapi sebuah pencarian makna, jeritan jiwa yang ingin memahami kehendak ilahi. Penderitaan seringkali membawa manusia pada persimpangan iman, menjauh dari Tuhan atau semakin mendekat kepadanya. Dalam kesakitannya, Ayub tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan, melainkan berseru kepadanya, meminta jawaban dan pengertian. Ia tahu bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, tetapi ia bertanya, apakah engkau mempunyai mata insani? Dalam ketidakmengertiannya, ia merindukan penghiburan yang berasal dari Sang Khalik sendiri. Di tengah keluh kesahnya, Ayub tidak kehilangan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Ia berkata, padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, dan tak seorang pun dapat membebaskanku dari tanganmu. Ayub mengakui bahwa hidupnya berada di dalam genggaman Tuhan. Bahkan ketika segala hal tampak tak masuk akal, ia tetap sadar bahwa hanya Tuhan yang memiliki kendali penuh atas kehidupan manusia. Ayub kemudian merenungkan bagaimana Tuhan telah membentuknya dengan penuh kasih. Seperti seorang pengrajin yang membentuk tanah liat, seperti seorang penggumpal keju yang mengubah cairan menjadi substansi yang lebih padat. Seperti seorang penenun yang merajut serat demi serat menjadi kain. Demikianlah Tuhan telah membentuknya dengan teliti dan penuh perhatian. Namun, ia tetap bertanya, jika Tuhan telah menciptakannya dengan begitu indah, mengapa kini ia seolah-olah mengabaikannya? Sahabat Alkitab, pertanyaan-pertanyaan Ayub adalah gema dari hati setiap manusia yang pernah mengalami penderitaan. Dalam dunia yang penuh misteri, sulit bagi kita untuk memahami maksud Tuhan.
Namun, Tuhan tidak marah pada pencarian manusia yang tulus. Justru, pergumulan batin dan pencarian makna dapat membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam akan Dia. Meskipun sulit diterima, ingatlah bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian pula iman diuji dalam kesulitan. Maka, dalam setiap derita, datanglah kepada Tuhan, bukan hanya untuk mengeluh, tetapi untuk bertanya dan mencari kehendak-Nya. Sebab Dia adalah pencipta yang bukan hanya membentuk tubuh kita, tetapi juga memelihara jiwa kita dengan kasih-Nya yang abadi. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk menemukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kami hikmat dan bimbingan-Mu, agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan hati kami. Tuntunlah langkah kami, kuatkan iman kami, dan ajarkan kami untuk selalu mengandalkan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.